Kabar kenaikan gaji PNS dan pensiunan sebesar 16% beberapa minggu terakhir masih menyebar ke banyak broadcast termasuk di berbagai platform media sosial. Narasi bahkan mengatakan akan ada rapelan di bulan Agustus tahun 2025 ini. Media-media nasional seperti Kompas, Tempo, dan Detik juga mengangkat berita tentang kenaikan gaji tersebut. Jika jeli sebenarnya, isi berita sudah mengkonfirmasi bahwa narasi kenaikan tersebut tidak jelas kebenarannya. Bahkan Kompas sampai menampilkan klarifikasi yang membantah adanya kenaikan gaji PNS dan pensiunan. Namun, masih saja narasi kenaikan gaji terus didaur ulang tanpa henti, terutama di medsos dengan judul yang bombastis. Tujuannya jelas clickbait atau sekedar menarik view tanpa pertanggungjawaban sumber yang kredibel. Sebetulnya kalau kita cukup jernih berpikir, maka isu kenaikan gaji ini akan mudah dipatahkan dengan beberapa proof atau bukti yang selalu menyertai kenaikan gaji. Yang pertama adalah adanya produk regulasi hukum. Hingga saat ini tidak ada regulasi yang mengatur tentang kenaikan gaji PNS dan pensiunan yang terbit. Setiap rupiah uang negara yang dikeluarkan harus ada regulasi yang mengatur. Untuk kenaikan gaji aturan yang menjadi dasar hukum adalah PP atau peraturan pemerintah. Spesifiknya PP tentang perubahan kesekian atas PP nomor 7 tahun 1977 tentang peraturan gaji PNS. Tercatat sudah 19 kali peraturan tersebut dirubah, berarti sudah 19 kali pula pemerintah menaikkan gaji PNS. Terakhir tahun 2024 kemarin. Jadi nantinya akan ada perubahan ke-20 jika ada kenaikan gaji PNS. Untuk pensiunan juga diatur dalam PP tersendiri. Mekanisme penerbitannya juga sama dengan peraturan pemerintah gaji PNS. Kemudian regulasi yang harus ada mengikuti peraturan pemerintah, yakni peraturan Menteri Keuangan yang mengatur teknis pembayaran gaji tersebut seperti waktu pembayaran, rapelan yang diterima, serta petunjuk yang berkaitan dengan satker seperti update aplikasi gaji, penerbitan surat perintah bayar, dan sebagainya. Aturan ini merupakan juknis dari gaji yang baru. Yang kedua, lihat di nota keuangan APBN. Dapat diunduh di website Kemenko. Dalam buku APBN ini, frasa beserta persentase kenaikan akan tercantum jika kenaikan itu benar adanya. Ya, selain itu dalam sejarah belum pernah kenaikan gaji PNS dibahas dalam tahun anggaran berjalan. Seperti APBN 2025 direvisi dengan memasukkan perubahan alokasi kenaikan gaji. Sangat kecil terlaksana, bahkan hampir dikatakan tidak mungkin. Karena hal ini akan berpengaruh besar terhadap postur APBN yang efeknya bisa berantai. Contohnya, kenaikan gaji tahun 2024 menambah anggaran hingga 52 triliun, itu dengan persentase 8%, apalagi dengan kenaikan 16% bisa ratusan triliun harus dialokasikan lagi dalam APBN perubahan. Lalu pertanyaannya, sumber dana dari mana? Apalagi tahun ini ada program efisiensi, maka penambahan alokasi untuk kenaikan gaji jelas tidak masuk akal. Dari dua proof yang disampaikan tadi, sampai saat ini belum ada PP kenaikan gaji, tidak nampak pula adanya perubahan postur APBN. Sebenarnya sinyal atau tanda-tanda untuk mengetahui apakah gaji naik atau tidak bisa dipantau dari dua kejadian yang selalu beriringan. Pertama, pidato Presiden di hadapan anggota DPR pada 16 Agustus. Pada momen ini Presiden akan menyampaikan poin-poin nota keuangan, termasuk jika ada kenaikan gaji PNS dan pensiunan pasti disebutkan dalam pidato kenegaraan tersebut. Yang kedua, rapat kerja Menteri Keuangan bersama DPR, khususnya Komisi 11. Dalam pembahasan yang bersifat terbuka ini, publik akan mengetahui apakah ada alokasi kenaikan gaji PNS. Jika pemerintah dan DPR sepakat, maka akan dibacakan di paripurna untuk disahkan. Poinnya adalah kenaikan gaji PNS maupun pensiunan selalu disertai dengan dasar hukum atau regulasi yang jelas. Jadi dapat dipastikan kenaikan gaji 16% merupakan berita hoax. Juga tidak ada rapelan di bulan Agustus nanti. Pertanyaan yang relevan adalah apakah tahun 2026 nanti ada peningkatan gaji untuk pensiunan dan PNS. Nah, hal itu akan terjawab pada tanggal 16 Agustus nanti saat Presiden Prabowo menyampaikan nota keuangan di depan DPR.